Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam adalah bapa dari seluruh manusia. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman tentang penciptaan Nabi Adam. Dan ingatlah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Inilah 5 wasiat Nabi Adam pada Nabi Cis tentang penyesalannya terusir dari surga. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebarkan syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam tafsir Jalalain Juzuk 1, yang dimaksud khalifah dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam adalah jin. Mereka diusir oleh para malaikat ke pulau-pulau dan pegunungan. Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada salah satu putranya yaitu Nabi Cis tentang 5 hal. Beliau menyuruh agar wasiat ini juga disampaikan pada cucu-cucunya kelak. Adapun kelima wasiat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan merasa nyaman hidup di dunia, karena dulu aku bersenang-senang di surga, tapi akhirnya aku dikeluarkan darinya. Dalam artian hidup di dunia jangan sampai terlena, tapi juga jangan sampai merana. Dunia hanyalah senda gurau, dunia penuh tipu muslihat, ia hanya panggung sandiwara. Jadi pergunakan sebaik mungkin umur yang dimiliki. Jangan selalu merasa tenang atas dosa yang dilakukan sekecil apapun. Jangan selalu ikuti kemauan istri kalian, karena sebab mengikuti kemauan istriku dan memakan buah khuldi aku dihinggapi penyesalan. Artinya, tidak semua permintaan istri harus dipenuhi. Ada kalanya kita harus menolak permintaan mereka, lebih-lebih dalam urusan duniawi. Karena terkadang seorang perempuan selalu ingin tampil cantik dan mewah, bahkan sampai memaksa suaminya untuk berbuat di luar batas. Banyak laki-laki berbuat jahat gara-gara gaya hidup istrinya yang glamor. Ketiga, sebelum bertindak, maka pikirlah dengan matang-matang akibat yang ditimbulkan. Andai kata aku berpikir akibat kelakuanku, maka pastinya aku tidak akan ditimpa musibah ini. Artinya sebelum melakukan sesuatu, kita harus memikirkan akibatnya terlebih dahulu. Jika itu baik, maka lanjutkan. Jika tidak, maka urungkan. Karena penyesalan pasti datang di kemudian hari, baik dalam urusan yang sepele, apalagi urusan yang besar. Ketika hati kalian amat cinta pada sesuatu, maka jauhilah. Karena ketika aku memakan buah khuldi, hatiku memaksa untuk memakannya. Aku tidak mengabaikannya hingga menyesal setelahnya. Artinya jangan ikuti kata hati yang hanya menjerumuskan pada hal yang tidak diridhoi oleh Allah, atau yang disenangi oleh Rasulullah, atau yang tidak direstui oleh para ulama. Bermusyawarahlah dalam menentukan suatu perkara, karena aku dulu tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan para malaikat sehingga aku ditimpa penyesalan. Mintalah pendapat orang lain terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu perkara. Mintalah masukan atau saran dari keluarga, sahabat, guru, atau tokoh masyarakat, baik dalam urusan yang nyata-nyata yang baik, apalagi masih samar. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, maka berkat rahmat Allah engkau, wahai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersiap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 3. Dalam ayat tersebut, Nabi kita saja Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bermusyawarah. Apalagi kita umatnya memiliki serba kekurangan, lebih patuh lagi untuk bermusyawarah. Oleh karena itu, resapi dan renungi wasiat Nabi Adam alaihissalam, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala khilaf mohon dimaafkan.